sekarang akan kita jalani yaitu Society 5.0. Nah, di sini kita lihat revolusi industri 4.0 itu adalah sebuah akronim dari sebuah kebangkitan baru di era industri dengan nama revolusi industri keempat. Di era industri keempat ini terjadi fusi berbagai kemajuan teknologi, inovasi bergerak cepat, dan semua serba terkoneksi. Industri 4.0 bercirikan kehadiran teknologi-teknologi baru yang meleburkan dunia fisik, digital, dan biologis yang diwujudkan bentuk robot, perangkat komputer yang mobile, kecerdasan buatan, kendaraan otonom atau tanpa pengemudi, pengeditan genetik, digitalisasi pada layanan publik, dan sebagainya. Pada industri 4.0, peralatan mesin, sensor, dan manusia dirancang untuk mampu berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan teknologi internet yang dikenal sebagai Internet of Things. Ini diambil dari Maria Sehabuddin di tahun 2016 dalam bukunya Hari Firman 2018. Ada bukunya, Pak? Terima kasih. Jadi di dalam revolusi industri ini kita sudah semuanya sedikit-sedikit internet, kemudian bekerja juga udah jarak jauh dengan menggunakan internet, dan semua sudah otomatisasi. Nah, kait teknologis of industry 4.0 ini, apa yang harus kita ketahui di dalam industri 4.0 ini? Di antaranya yaitu Internet of Things. Jadi artinya tadi sudah saya katakan bahwa segala sesuatunya sekarang kita serba menggunakan internet. Nah, di sini tentunya angkatan-angkatan seperti saya itu harus mau tidak mau kita harus belajar untuk apa penggunaan internet ini dan harus bagaimana. Kemudian lagi augmented reality itu sama dengan dual reality. Nah, di mana augmented reality dan virtual reality ini seakan-akan itu masuk ke dalam dunia nyata, walaupun kita tidak dalam keadaan sebenarnya. Kemudian lagi blockchain. Blockchain ini artinya segala sesuatu transaksi itu sudah menggunakan sistem dan sudah menggunakan digital. Kemudian lagi artificial intelligence itu biasanya disingkat dengan AI. Ini di mana jadi komputer itu dibuatnya sebagai seperti otak manusia. Nah, di mana kita harus mengetahui juga tentang program-program. Semuanya itu sudah menggunakan terprogram komputer ini sehingga seperti bahkan otak manusia. Kemudian lagi 3D printing. 3D printing ini adalah sesuatu kalau kita misalnya mengeprint itu adalah seperti langsung bisa 3 dimensi. Artinya seperti sesuatu yang nyata. Jadi sudah langsung 3 dimensi. Contohnya kalau kita misalnya mau mengeprint gelas. Mau mengeprint gelas itu, maka hasilnya itu seperti gelas sebenarnya. Jadi bisa dilihat dalam 3 dimensi. Kemudian drone itu adalah suatu robot yang bisa terbang, di mana di sana dipasang kamera sehingga kita bisa memantau di sekitarnya dengan alat itu.
dan robot sendiri. Robot sendiri yaitu kita sudah mengetahui apa itu robot, ya. Nah, ini digunakan pada suatu yang akan datang, maka segala sesuatunya bisa dengan Thank you, robot. Kamil. Hanya kehadiran guru saja tidak bisa digantikan dengan robot. Kenapa? Karena di sana ada Halo Tides, makasih udah bergabung. Hubungan ikatan emosional itu tidak bisa digantikan dengan robot. Tetapi kalau misalnya kita mau menyelesaikan segala sesuatu, itu robot bisa digunakan. Misalnya kita bertanya atau tentang penyelesaian misalnya matematika dan lain sebagainya, itu kita bisa menggunakan robot. Nah, itulah apa saja yang harus kita ketahui dalam teknologi industri 4.0. Inti dari revolusi industri 4.0 adalah perkembangan teknologi yang menekankan pada pola digital ekonomi. Jadi semua ekonomi sudah serba digital. Contohnya marketing, kemudian transaksi dan lain sebagainya itu sudah menggunakan digital. Kemudian Internet of Things tadi juga sudah saya bahas. Kemudian Big Data. Jadi semuanya data itu sudah mulai kita menggunakan bagaimana cara mengoperasikan Big Data ini. Kemudian lagi robotik. Nah, fenomena yang saya tadi kemukakan itu kita namakan dengan disruptive teknologi. Kita lanjut lagi. Nah, ini setelah kita melalui industri 4.0 ini, maka masyarakatnya itu kita namakan dengan society 5.0. Jadi kalau masyarakatnya sudah menggunakan 4.0, maka masyarakatnya itu kita namakan dengan 5.0. Nah, di sini dari Perdana Menteri Jepang yaitu Shinzo Abe itu mengatakan bahwa penyelesaian dalam dunia sekarang itu untuk menyelesaikan suatu masalah, kemudian lagi keseimbangan ekonomi itu sudah tidak lagi kita tatap muka, tapi dengan memakai cyber space atau physical space itu kita gunakan. Jadi tidak usah lagi dengan tatap muka. Lanjut lagi. Nah, entering society 5.0. Nah, kita sudah di dunia ini sudah melewati beberapa society. Dari mulai society 1.0 yaitu kita seperti zaman dahulu berburu, ya, ditandai dengan berburu. Kemudian lagi society 2.0 itu mulai dari industrial revolution, itu mulai dari 2.0. Kemudian lagi meningkat society 3.0. Di sini sudah menggunakan industri revolution 2. Kemudian lagi society 4.0 itu industrial revolution sudah menggunakan komputer, internet, dan serba otomatis. Nah, yang kelima adalah society 5.0 ini itu sudah teralami dari mulai 4.0. Ini adalah masyarakat yang cerdas, ya. Masyarakat yang cerdas ini sudah menggunakan semaksimal mungkin dari society 4.0. Kemudian lagi kita lihat lagi untuk mencapai
Society 5.0 digital transformation itu harus dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi dari revolusi industri 4.0 dalam keseharian. Jadi maksudnya supaya revolusi industri 4.0 ini bisa digunakan semaksimal mungkin, maka kita harus melakukan digital transformation. Jadi maka kalau sudah dilakukan itu semua, maka terciptalah society 5.0. Jadi masyarakat yang cerdas. Nah, kita lihat di sini society 5.0 ini lengkapnya adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan sebagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti Internet Things, kemudian lagi Artificial Intelligence, kemudian lagi Big Data, dan untuk kualitas hidup manusia. Society 5.0 sebuah masa di mana masyarakat berpusat pada manusia, bangunan ekonomi, dan menyelesaikan masalah sosial. Jadi semuanya segala sesuatu permasalahan baik penyeimbang ekonomi dan penyelesaian masalah itu bisa dilakukan dengan fisikal, artinya tidak lagi tatap muka. Kita lihat lagi apa yang terjadi pada abad 21. Nah, di sini pada abad 21 ini kemampuan yang dibutuhkan untuk masyarakat cerdas itu apa saja? Yaitu kita harus punya cara berpikir. Cara berpikirnya itu seperti apa? Yaitu bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi kita harus menanamkan kepada anak sedini mungkin untuk melangkah ke society 5.0 itu, yaitu anak dibiasakan harus bisa bagaimana cara memecahkan suatu masalah. Selain itu juga harus punya cara berpikir bagaimana munculnya kreativitas. Dan yang terakhir adalah berpikir kritis. Nah, pada digital transformation ini adalah alat supaya kita bisa menggunakan 4.0 ini. Apa sih digital transformation itu? Artinya segala sesuatu kita mendidik kepada murid, kepada siswa, kepada peserta didik itu harus beralih dari tadinya bisa dikerjakan manual, sekarang harus beralih ke serba digital. Contohnya misalnya ulangan itu tidak lagi pakai pensil dan kertas atau dan lain sebagainya secara manual, tapi kita sudah beralih kepada digital. Alhamdulillah Pak, kalau di Kota Bandung untuk evaluasi kemudian lagi tes formatif itu sudah pada umumnya di Kota Bandung SMP sudah menggunakan digital. Ya, apalagi sekarang dengan pandemi, jadi kemarin Ibu dan Bapak guru itu sudah menerima pelatihan pembelajaran secara digital. Betul kan Ibu dan Bapak? Betul ya. Jadi supaya disaksikan oleh Bapak Dr. Hari Firman untuk laporan ke SIG. Nah itu ya. Kemudian lagi kita lihat lagi di sini digital transformation
tidak hanya dapat dilakukan pada perusahaan, namun juga pada sekolah. Sebagaimana pada perusahaan sekolah memiliki siswa yang berlaku sebagai customer sekolah sekaligus produk. Strategi digital transformation sekolah sama dengan perusahaan, yaitu operasional strategi atau pembelajaran, dan fungsional strategi itu pada administrasi dan sistem. Jadi jelas sekali, biasanya digital transformation itu biasanya digunakan pada perusahaan-perusahaan besar. Tapi sekarang beralih, digital transformation itu bisa digunakan di satuan-satuan pendidikan. Contohnya dalam pembelajaran itu namanya dalam pembelajaran seperti murid itu sebagai customer, ya, sebagai customer. Kemudian dalam pembelajaran dinamakan dengan operasional strategi. Jadi operasional strategi itu tidak hanya di perusahaan-perusahaan, tapi operasional strategi itu dilakukan di kelas, ya, di sekolah. Kemudian lagi fungsional strategi. Fungsional strategi itu di sekolah juga bisa dilakukan. Yang dulunya kita misalnya pendaftaran dan lain sebagainya atau pembayaran itu biasanya di tata usaha, tapi sekarang sudah memakai sistem. Nah, Ibu dan Bapak, di sini ada 6 yang lagi trendy, yang lagi viral, yaitu 6 digital transformation pada pendidikan. Apa saja sih yang pada saat sekarang ini yang lagi trendy pada pendidikan tentang digital? Yaitu sekarang kelas itu sudah memakai alat, ya, sudah memakai alat. Jadi siswa itu tidak usah lagi pergi ke kelas, ya. Kita sudah melakukannya di Kota Bandung pada zaman pandemi ini. Jadi sudah memakai alat, yaitu dengan internet, ya. Kemudian lagi pembelajaran juga itu bisa dilakukan di luar kelas, ya, di luar kelas. Kemudian lagi kehadiran guru itu bisa digantikan dengan video-video atau tatap muka secara virtual. Tapi di sini siswa itu tidak merasa kehilangan materi-materi karena sudah tatap muka dengan guru walaupun secara virtual. Kemudian lagi di sini ada anak itu bisa belajar sendiri dengan adanya internet, browsing dan lain sebagainya, sehingga siswa itu bisa belajar sendiri. Kemudian lagi game, ya. Jadi siswa itu bisa pembelajarannya itu bisa melalui permainan, bisa melalui gaming, ya. Nah itu. Yang terakhir adalah augmented reality atau virtual reality. Jadi di sini siswa itu merasakan bahwa walaupun tidak datang ke sekolah, tapi siswa itu merasakan bahwa kehadiran itu ada di kelas dan kehadiran itu ada gurunya, ada pembimbingnya. Itulah yang lagi ngetren pada abad sekarang ini. Kemudian lagi kita lihat, nah di sini pada abad 21, ya, pada abad 21 ini kita ilustrasikan di sini gambarnya dengan sepeda. Sepeda itu kita ilustrasikan dengan murid atau siswa. Nah, siswa ini harus menuju ke
skill-skill pada abad 21. Tetapi siswa ini banyak sekali tantangan yang sangat curam, digambarkan dengan jalan yang menanjak. Nah, selain tantangan, itu ada juga tantangan yang dari depan, yaitu diilustrasikan dengan angin. Apa saja sih yang tantangan yang dihadapi oleh murid kita, yaitu tentang sekolah dan komunitasnya. Jadi sekolah dan komunitas itu merupakan suatu tantangan. Apabila tantangan ini tidak bisa dihandle, maka anak itu sulit untuk mencapai tujuan ke abad 21. Tetapi selain tantangan, itu ada juga yang pendorongnya juga sama, yaitu sekolah dan komunitas. Komunitas di sini yaitu masyarakat, lingkungan, dan keluarga. Apabila keluarga dan masyarakat ini, apakah ini menjadi tantangan atau sebagai pendorong atau sebagai keuntungan? Nah, di sana selain tantangan juga, ini siswa ini harus mempunyai keseimbangan. Kita lihat diilustrasikan dengan roda sepeda. Apabila roda sepeda itu seimbang dan ada dorongan, nah itu akan Halo Linda. akan menguasai skill-skill abad 21. Apa saja sih yang keseimbangan itu pada roda itu? Pada roda sebelah kiri Kompleksitasnya tinggi kalau untuk menganalisa ini. Balance point guide instruction. Jadi di sana Banyak. kalau instruksinya tepat, maka sepeda itu tidak akan jatuh ke kiri. Kemudian roda yang Yang jadi kanan pertanyaan, kenapa itu sepeda diilustrasikan Nggak mobil. dengan kolaborasi construction. Jadi kolaborasi yang seimbang. Apabila kolaborasi yang seimbang, kemudian lagi instruksi yang tepat, maka sepeda itu akan kokoh, Apa bedanya sama akan otopet? melaju ke Otopet sampai tujuan. Nah, Kan bisa juga ya, Ibu dan otopet. Bapak, ini adalah sebagai ilustrasi bagaimana kita kepada anak yang kita sederhana dulu, Bu. untuk mencapai ke skill-skill pada abad 21. Ya, skill-skill pada abad 21 yaitu berarti kita harus memberikan motivasi baik keluarga maupun sekolah. Kemudian lagi kita harus membangun kolaborasi yang seimbang dan apa tadi instruksi yang tepat, ya intinya. Kemudian lagi kita lihat lagi di sini kerangka pembelajaran abad 21. Kerangka pembelajaran abad 21 itu berbeda sekali dengan pembelajaran yang lalu-lalu. Dari mulai standar asesmennya juga sudah berbeda. Kemudian lagi kurikulum dan instruksinya juga sudah berbeda. Kemudian lagi perkembangan profesional guru juga harus diperhatikan dan cara belajar. Ya, jadi sudah berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Nah, apa saja yang harus Ibu dan Bapak sebagai guru, sebagai pengawas, sebagai kepala sekolah, nah di sana harus mempunyai kehidupan dan karir. Bagaimana cara meningkatkan kehidupan dan karir? Apa saja sih? Yaitu tentang fleksibilitas dan adaptif, kemudian lagi berinisiatif dan mandiri, kemudian lagi keterampilan sosial dan budaya, produktif dan akuntabel, dan kepemimpinan
yang bertanggung jawab. Nah, ini semuanya harus kita pembelajarannya harus seperti apa? Pembelajarannya itu harus mempunyai skill pembelajaran dan inovasi apa saja, yaitu kreatif dan inovasi, kemudian berpikir kritis, bisa menyelesaikan masalah, dan komunikasi serta kolaborasi. Semuanya ini apa yang di mana harus kita dapat? Nah, ini semuanya ini kita dapat dari informasi, media, and teknologi. Nah, berarti ibu dan bapak dan peserta didik itu harus melek informasi, kemudian melek media, dan melek TIK. Kerangka ini bahwa berpengetahuan tidak saja berpengetahuan saja, tapi harus dibarengi dengan kemampuan kreatif, kemampuan berkarakter, yaitu tentang tanggung jawab, kemudian toleransi, produktif, dan adaptif. Nah, di samping itu harus didukung juga dengan kemampuan memanfaatkan informasi dan berkomunikasi. Nah, skill-skill ini harus ada pada pembelajaran abad 21. Nah, skill-skill pada abad pembelajaran 21 ini menurut Forum World Economy itu pada visi pendidikan ini dibuat tahun 2015 itu dibagi tiga. Apa saja sih yang harus dipunyai? Yaitu tentang foundation literasi. Artinya murid itu, peserta didik itu bagaimana caranya mengaplikasikan pada keseharian. Apa saja sih? Yaitu tentang tata bahasa, literasi, kemudian numerasi, matematika, kemudian scientific, artinya fisika, kimia, biologi, ya. Kemudian lagi melek ICT, melek finansial literasi, dan kultur budaya. Jadi ada dibagi tiga tentang literasinya, yaitu literasi, numerasi, saintifik, digital, finansial, dan tidak ketinggalan juga harus bisa membaca budaya sekitar. Nah, di sini harus mempunyai kompetensi apa sih? Nah, kompetensinya yang harus kita punyai itu yaitu tentang critical thinking, kemudian lagi problem solving, creativity, komunikasi, dan kolaborasi. Jadi ini selalu diulang karena ini adalah yang dibutuhkan pada abad 21. Nah, selain itu semuanya, itu karakter juga sangat berpengaruh. Nah, karakter ini anak bisa menghadapi tantangan zaman pada dirinya sendiri, ya. Apa saja sih yang harus dipunyai pada karakter, ya, untuk menghadapi tantangan zaman ini? Yaitu tentang curiosity. Itu artinya rasa ingin tahu, ya, rasa ingin tahu. Kemudian lagi inisiatif. Kemudian lagi bisa present tense atau grit. Itu artinya punya nyali. Kemudian lagi bisa beradaptasi, kemudian mempunyai kepemimpinan dan sosial and kultur. Jadi harus dipunyai juga tentang karakter sosialnya. Nah, itulah skill-skill
yang harus dipunyai oleh siswa kita pada zamannya, pada saat ini. Kenapa sih skill-skill itu harus dipunyai oleh siswa? Karena nantinya siswa harus bisa bagaimana menghadapi persaingan kompetitif dan harus bisa menghadapi itu karena nanti akan ada perubahan untuk kerja, masalah di dunia kerja. Contohnya apa yang kita ajarkan, kita merasakan ya, apa yang kita rasakan diajarkan dahulu, ternyata ada pekerjaan yang tidak ada kita dapat yang dulu, itu kan maksudnya. Nah, jadi ini juga sama, siswa itu nanti bisa bersaing, kemudian lagi siswa itu bisa menghadapi perubahan-perubahan di lapangan kerja. Tapi kata mah nggak pakai nasi. Nah, yang dipunyai itu, yang harus dikuasai itu dibagi 3, ya ada 3, yaitu learning skill. Learning skill itu yaitu tentang critical thinking, kolaborasi dan komunikasi. Kemudian lagi literasi skill. Literasi skill ini didapatkan dari Internet of Things. Tadi sudah panjang lebar. Nah, di sini informasi itu ada pada internet atau media dan teknologi. Kemudian lagi bagaimana cara hidup. Nah, cara hidup itu kita harus mempunyai jiwa leadership, inisiatif, productivity dan sosial. Jadi sosial ini tidak selalu terbawa, tidak dikesampingkan. Nah, inilah Ibu dan Bapak, kita harus mencetak anak dengan menghadapi perubahan dengan dibekali skill-skill ini. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini kreatif dan inovasi, ini adalah deskripsinya. Ini bisa aja dibaca nanti sama Ibu dan Bapak, dan tadi sudah disampaikan tentang kecakapan berpikir itu seperti apa sih? Apa sih yang dinamakan kecakapan berpikir kritis, kemudian bisa menyelesaikan masalah itu seperti apa? Yaitu diantaranya menggunakan berbagai tipe pemikiran atau penalaran atau alasan. Jadi anak dibiasakan bagaimana cara nalar, ya. Kemudian memahami interkoneksi antara satu konsep dengan konsep yang lain. Kemudian lagi melakukan penilaian dan menentukan keputusan secara efektif dalam mengolah data dan menggunakan argumen. Jadi misalnya dalam berdiskusi, anak itu harus bisa belajar untuk memberi keputusan. Kemudian lagi diantaranya membuat solusi. Ya, membuat solusi itu dari berbagai permasalahan yang rutin. Kemudian menyusun dan mengungkapkan, menganalisa dan menyelesaikan suatu masalah. Itulah yang namanya tentang jabaran dari berpikir kritis. Kemudian lagi, apa sih komunikasi itu? Komunikasi itu di sini dijabarkan memahami, mengelola, menciptakan komunikasi yang efektif dan multimedia. Jadi di sini literasi juga masuk. Kemudian lagi menggunakan kemampuan untuk mengutarakan ide-ide. Kemudian menggunakan bahasa lisan yang sesuai dengan konten dan konteks pembicaraan. Memiliki sikap untuk dapat mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Itu masuknya ke dalam komunikasi. Menggunakan alur pikir yang logis, terstruktur sesuai dengan kaidah yang berlaku. Memiliki kemampuan multi language. Nah, ini semuanya itu diusahakan
ada pada proses pembelajaran. Tentunya itu muncul pada apa, Ibu dan Bapak? Pada RPP, ya kan? Muncul pada RPP. Bagaimana anak itu bisa mengembangkan komunikasi. Jadi berbicaranya bisa nyambung. Jangan itu ke sana, ini ke sini. Nah, itu harus ada pelatihan-pelatihan ya seperti itu. Kemudian lagi kita lihat lagi. Nah, ini ya. Kecakapan abad 21 itu tadi sudah dideskripsikan, komunikasi apa, critical thinking apa. Ibu dan Bapak nanti bisa baca deskripsinya dan bisa dituangkan pada RPP dan actionnya pada proses pembelajaran. Nah, itu semuanya bisa dirangkum ke dalam 6 kecakapan abad 21 itu. Yaitu apa saja? Yaitu tentang inovasi pembelajaran, kemudian lagi informasi dan media harus dikuasai, kemudian lagi bagaimana cara kita hidup, kemudian lagi bagaimana cara kita bersosial, bagaimana cara belajar menggunakan teknologi yang sederhana, kemudian lagi bagaimana untuk membaca data, belajar membaca data. Tetapi jangan lupa juga Ibu dan Bapak, semua kecakapan-kecakapan itu harus didasari dengan religi, agama, dan spiritual. Nah, itu harus didasari itu, jangan dilupakan masalah agama dan spiritualnya. Kemudian lagi kita lihat di sini, nah ini, seperti apa sih pendidikan abad ke-21 itu? Pendidikan pada abad era industri 4.0 perlu dipandang sebagai pengembangan kompetensi abad ke-21 yang terdiri dari 3 komponen dasar, komponen besar, yaitu apa saja? Kompetensi berpikir, kompetensi bertindak, dan bagaimana cara hidup. Nah, ini sangat penting sekali. Dirangkum pendidikan abad 21 itu harus mengarah ke arah sana. Nah, seperti kita lihat, komponen berpikir itu apa saja sih? Yaitu berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah. Komponen bertindak itu meliputi apa saja? Komunikasi, kolaborasi, literasi digital, dan literasi teknologi. Kemudian lagi komponen hidup di dunia itu seperti apa? Yaitu inisiatif, mengarahkan diri, pemahaman global, serta tanggung jawab sosial. Nah, di sini Ibu dan Bapak berarti semuanya itu sudah ada pada kurikulum 13 ya. Hanya tinggal melengkapi saja. Karena sosial sudah ada, kreatif juga sudah ada dalam keterampilan. Kemudian pengetahuan juga sudah ada. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini. Di sini ada perubahan dalam pembelajaran, ya. Perubahan dalam pembelajaran. Kita contohkan pada materi IPA. Pada materi IPA itu, kalau dahulu dalam pembelajaran itu, apa sih gas itu, apa sih tekanan itu, apa sih definisi osmosis itu, sebatas pengetahuan, ya kan? Sebatas pengetahuan. Tetapi pada abad 21 itu berubah. Berubahnya ke arah mana? Ke arah relevansinya. Ke arah relevansinya, yaitu apa sih yang kita pelajari pada gas, pada tekanan, dan apa gunanya pada kehidupan sehari-hari. Itu ada perubahan dari pembelajaran yang terdahulu ke pembelajaran yang sekarang. Kemudian lagi dalam pembelajaran terdahulu itu informasinya itu sangat rendah, understanding sangat rendah.
Beda dengan sekarang. Sekarang itu informasi, kita mendapatkan informasi harus dibagaimanakan. Jadi siswa itu harus belajar bagaimana menganalisis informasi, bagaimana memecahkan permasalahan pada informasi itu. Kemudian lagi bagaimana siswa itu bisa memberi keputusan itu. Kemudian lagi kita lihat lagi pada zaman dulu. Pada zaman dulu itu teacher berpusat pada guru. Pengetahuan dan segalanya itu hanya untuk mentransfer kepada siswa seperti chef memberikan resepnya kepada teman dan harus dikerjakan. Itu ya. Seperti seperti orang tua memberikan resep kepada anaknya, silahkan kerjakan. Tetapi sekarang berubah, ya, berubah, yaitu bagaimana pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Kemudian lagi bagaimana kita menstimulus siswa agar siswa itu bisa berkembang. Jadi tidak hanya menerima dari guru, tapi bisa mengembangkan suatu informasi atau suatu permasalahan itu bisa diselesaikan. Kemudian lagi dulu itu pengetahuan itu sebagai dulu itu IPA itu sebagai pengetahuan saja, tetapi sekarang itu berubah bagaimana cara mengajarkan IPA itu lebih kepada prosesnya. Nah, itulah perubahan pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran pada abad 21 ini yang kita jalankan. Ini adalah sudah tidak asing lagi karena kita sudah melakukannya. Ini hanya penguatan. Kemudian lagi bagaimana apakah ada perubahan pada pendidikannya? Tentunya ada. Tadi perubahan pada pembelajaran, sekarang adalah perubahan pada pendidikannya. Nah, kita contohkan lagi dengan IPA. Kenapa dicontohkannya selalu dengan IPA? Ya, kalau Ibu dan Bapak boleh mencontohkan dengan yang lain. Kebetulan saya menerimanya IPA, ya. Nah, di sini IPA ini yaitu sebagai pengetahuan saja. Tapi untuk saat ini berubah bahwa IPA itu harus digunakan dalam sosial, dalam kemasyarakatan, ya. Kemudian lagi pokoknya intinya kalau zaman dulu itu bahwa siswa itu dikatakan mampu, dikatakan bisa menguasai itu karena nilai ulangannya bagus, ya kan? Nilai ulangannya bagus. Tapi sekarang berubah apabila si anak itu bisa mengikuti pada proses pembelajaran dan mereka aktif, kemudian lagi bisa mengembangkan materi itu, itulah anak yang mampu. Jadi bukan lagi kepada nilai ulangan, tapi kepada penilaian dari awal sampai akhir. Apa itu ya namanya? Proses, iya. Ya, itu namanya proses dari awal sampai akhir. Namanya penilaian proses. Masih ingat? Penilaian apa? Penilaian autentik. Oke? Setuju ya? Ya, itu namanya penilaian autentik. Jadi Ibu dan Bapak punya catatan-catatan tersendiri. Nah, mungkin itu saja pembelajaran pada abad 21 itu sangat berubah sekali. Ya, mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa mengimplementasikannya di
sekolah masing-masing. Kemudian lagi ibu bapak kepala sekolah juga bisa mensupervisi guru-gurunya, bisa mengingatkan kembali, oh ini harus begini, ini harus begini, gitu kan ya. Kemudian lagi saya dan teman-teman pengawas juga di sini nanti bisa terjun ke lapangan, apa yang diamanatkan oleh kemarin saya mendapatkan diklat, akan mensupervisinya seperti halnya yang diinginkan, bagaimana caranya anak itu menuju pada skill-skill abad ke-21. Mungkin itu saja Ibu dan Bapak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa tambah kuat lagi, karena ini adalah suatu hal yang bukan hal yang baru ya. Ini adalah sebagai penguatan, sebagai refleksi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.